Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, kita sampai poin ke-31 ya Teh? Ya, ya Ustaz. Ya, kelihatan? Kelihatan Ustaz. Baik. Yaitu barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dengan ikhlas maka dijamin masuk surga. Nah, definisi ikhlas ini kan bukan hanya sekedar baca teh. Ya, akan tetapi dia meninggalkan kesyirikan. Bagaimana dikatakan ikhlas kalau dia masih melakukan kesyirikan? Maka tentunya kita paham bahwa banyak orang baca la ilaha illallah. Tapi juga dia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dalal jannah." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya, maka dijamin masuk surga. Masya Allah. Ini balasan yang luar biasa nih teh. Ya, asal. Jadi suatu hal yang sebenarnya mudah bagi orang yang belajar tauhid, tapi sulit bagi orang yang menolak tauhid. Baik ibu-ibu semuanya, kita coba lihat pembahasan tentang hadis ini. Lanjut ya, makna umum. Makna umum hadis. Hadis ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadi pintu masuk Islam, inti iman dan syarat utama keselamatan akhirat. Namun para salaf dan ahli tauhid menjelaskan bahwa hadis ini tidak berarti cukup mengucapkan dengan lisan, tapi harus memenuhi syarat-syarat tauhid yang disebut dalam Al-Quran dan hadis lainnya. Baik, jadi cuman baca doang ya, tapi ada syaratnya. Kan kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi yang jadi masalah teh kunci itu kan ada geriginya. Betul? Iya. Nah, apa geriginya itu apa gitu loh. Teteh juga punya kunci, tapi kan geriginya beda. Ya, jadi semua orang punya kunci, tapi belum tentu bisa masuk rumah orang. Iya. Karena geriginya berbeda. Makanya kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi gimana gerigi-geriginya? Ya, yang ada di kunci tersebut. Baik, kita lihat penjelasan para salaf. Imam Bukhari dalam sahihnya Kitab Al-Iman, beliau meletakkan hadis ini dalam bab Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengharap wajah Allah. Ya, fa innal qala haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Ini segitu pentingnya teh Imam Bukhari sampai memasukkan hadis ini kepada babnya dalam kitab sahihnya, itu Kitab Al-Iman, ya. Beliau meletakkan hadis ini dalam bab Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dengan mengharap wajah Allah. Kembali lagi seperti apa? Tidak berarti cukup mengucapkan dengan lisan, tapi harus memenuhi syarat-syarat tauhid yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Artinya tidak cukup sekedar lisan, tapi harus dengan keikhlasan niat dan menjauhi apa teh? Menjauhi syirik. Ya, kita lihat kata Ibnu Rajab. Lanjut. Maksud ikhlas dari hatinya adalah bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Barang siapa mengucapkannya dengan jujur, tunduk dan ikhlas, bukan karena dunia, ria atau kebiasaan, maka ia akan masuk surga. Jadi kalau kata tadi, ya, kata sekarang kata Ibnu Rajab nih, ya maksudnya ikhlas itu ikhlas dari hati, bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Jadi pokoknya siapa yang ngucapin la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dia masuk surga. Tapi ikhlas di sini adalah
bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Ya, mengucapkannya dengan jujur, bukan karena dunia. Ya, karena mungkin kalau karena dunia, kalau masuk Islam nanti gampang kali urusannya di dunia, ya, atau karena ria, atau karena kebiasaan. Beliau menegaskan bahwa keikhlasan dalam kalimat ini harus mencakup penafian dan penetapan. Apa tuh? Nafi wal isbat. Nafi itu la ilaha, itu nafi itu namanya, meniadakan. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar, itu nafi namanya, meniadakan. Illallah itu namanya isbat. Menafikan semua sembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Taib, hampir sama, ya. Kita lihat Ibnu Qayyim dalam Madarij Salikin mengatakan, lanjut. Tidak setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, tapi yang mengucapkannya dengan hati yang memahami maknanya, tunduk dan mengamalkan tuntutannya. Taib, memahami maknanya. Apa la ilaha illallah itu maknanya? Tunduk, ya, dan mengamalkan tuntutannya. Apa tuntutannya? Jangan syirik, jangan sekutukan Allah. Artinya, kalimat ini memiliki syarat dan konsekuensi amal, bukan hanya lafaz. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kesaksian la ilaha illallah mencakup pengetahuan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran. Maka orang yang benar-benar memenuhinya akan masuk surga. Ya, apa teh? Punya pengetahuan, punya ilmunya, yakin, ikhlas bacanya dan jujur. Maka dia akan masuk surga. Adapun yang mengucapkannya dengan lisan, namun hatinya tidak membenarkannya, maka seperti orang munafik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, beliau menjadikan hadis sebagai dalil bahwa tauhid yang murni dan ikhlas adalah kunci surga. Tapi kunci itu memiliki gigi-gigi syarat-syarat. Ya, makanya kita mau bahas nih, Teh. Gimana supaya la ilaha illallah kita bukan hanya di lisan, tapi juga bukan hanya meninggalkan kesyirikan, tapi punya ilmunya. Ya, maka kita mau bahas ini. Kan tadi saya bilang, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi kunci itu punya gigi-gigi. Maksudnya apa? Kunci itu ada syarat-syaratnya. Ya, syarat la ilaha illallah teh satu, al-ilm, tahu maknanya, punya ilmu. Ya, harus belajar kita tentang apa? Supaya paham, supaya tahu maknanya, ya belajar. Maka orang kalau ngucapin la ilaha illallah harus punya ilmu. Ya, maka ya bagaimana caranya? Ya harus belajar. Maka inilah yang kita lakukan sekarang. Tujuannya adalah bukan hanya sekadar baca la ilallah, tapi tahu keistimewaan la ilaha illallah, tahu maknanya. Maka harus berilmu, belajar. Dua, yakin. Nggak ada keraguan teh. Ya, jadi gimana teteh mau yakin kalau nggak punya ilmu, betul? Iya. Ya, kan harus tahu ilmunya dulu, baru yakin. Orang aja kalau mau beli di Tokped teh, kudu teliti kan. Lihat komentar, berapa yang udah terjual. Ya, dilihat keluhan-keluhan, testimoni. Itu kan urusan dunia. Gimana urusan akhirat? Ya, jadi harus yakin, nggak ada boleh keraguan dan keraguan. Dan orang insya Allah tambah yakin dengan ilmu. Maka tujuan kita belajar di sini memahami dua kalimat syahadat adalah supaya kita tambah yakin. Ya, bukan hanya nambah ilmu, jadi tambah yakin. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga teh ikhlas. Harus ikhlas, ya. Kemudian jujur, nggak boleh kayak orang munafik. Kayaknya kelihatannya Islam, tapi di hatinya ya munafik. Sepertinya kelihatannya soleh, padahal di hatinya ya nggak begitu. Jadi orang yang ucapin la ilaha illallah harus sidik, jujur. Jadi apa yang di lisan sama yang di hati sama. Kemudian yang kelima, cinta. Ya al-mahabbah, mencintai kalimat ini dan pelakunya. Ya, harus cinta kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian tunduk, inqiyat.
Ya, syarat la ilaha illallah yang keenam itu patuh pada perintah Allah, inqiyad, tunduk. Di antara tunduk yaitu patuh pada perintah Allah. Makanya tuh orang kalau belajar tauhid gampang kok sadarnya. Kalau benar-benar dia belajar tauhid ya, gampang banget dia untuk menjalankan perintah Allah. Semua perintahnya akan dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki syarat tauhid. Syarat la ilaha illallah adalah inqiyad, tunduk. Makanya kalau dia misalnya dia masih melakukan yang haram dikasih tahu bisa cepat ngerti teh. Kalau orang belajar tauhid itu. Kenapa? Karena syarat orang apa? Karena dia sudah tunduk gitu loh. Ya, tunduk itu kan berarti ya apa kata perintah Allah, ya yang diperintahkan ya dijalankan, yang dilarang ya ditinggalkan. Yang terakhir syarat la ilallah adalah al-qabul, menerima makna dan konsekuensinya. Inilah teh syarat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya ngucapin la ilaha illallah doang. Jadi jangan cuma punya kunci, tapi pastikan gerigi kunci ini benar. Jangan cuma ngucapin la ilaha illallah doang, tapi harus tahu syarat-syaratnya. Saya ulangi, syarat la ilaha illallah itu ada ilmu, dua yakin, kemudian ikhlas, kemudian jujur, kemudian cinta, kemudian tunduk, kemudian menerima. Tapi kita lihat kesesuaian dengan Al-Quran. Nah di Al-Quran itu ya disebutkan fa'lam tuh. Annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah tuh. Berarti kan disuruh belajar tuh, suruh berilmu. Dimulai dengan kalimat ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita lihat lagi ya Az-Zumar ya, maka sembahlah Allah dan ikhlas untuknya dalam agama, ingatlah min Allah, agama yang bersih. Ini menegaskan ikhlas sebagian inti dari kalimat tauhid. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 256 artinya teh Barang siapa kufur kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang kokoh, la ilaha illallah. ya disebut juga Laila itu apa? Urwatil Wuthqa, kalimat tali yang kokoh. Kemudian jadi kesimpulannya ya bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Siapa yang kita kan lagi bahas siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, jiwanya dia masuk surga. Kesimpulannya Bapak Ibu ya bukan hanya punya kunci tapi juga pastikan kuncinya ada geriginya. Jangan hanya ngucapin la ilaha illallah akan tetapi dia juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ya. Kemudian kita lihat ulama masa kini seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahumullah. Lanjut ya. Syekh bin Baz. Syekh bin Bas, hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan tauhid. Namun keutamaan itu hanya bagi yang ikhlas dan menjauhi syirik besar maupun kecil. Baik, keutamaan tauhid itu keren banget. Keutamaan la ilaha illallah itu hebat banget. Cuma bagi orang yang ikhlas dan menjauhi syirik. Kemudian kata Syekh Albani lanjut. La ilaha illallah bukan hanya ucapan, tapi akidah dan amalan. Bila seseorang mengucapkannya dengan hati yang bersih dari syirik, maka surga dijanjikan baginya. Baik, lanjut terakhir. Syekh bin Utsaimin, masuk surga di sini bukan berarti langsung tanpa hisab, tapi bisa setelah melalui dosa-dosa yang diampuni atau disucikan. Baik, ya. Jadi intinya di sini jadi dasar utama tauhid uluhiyah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dan menurut para salaf dan ahli tauhid, ya siapa yang baca la ilallah itu ikhlas, ya ikhlas dan ilmu adalah kuncinya. Syirik dan nifak membatalkan keikhlasan itu. Taib, ini hadis yang pertama. Semoga Bapak Ibu yang memang
suka baca la ilaha illallah itu bagus ya. La ilaha illallah itu kan pernah la ilaha illallah itu kebaikan ya. Pernah orang nanya sama Nabi ya tentang bahwa maksudnya bahwa dosa itu ditutupi dengan kebaikan. Maka sahabat bertanya, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu kebaikan? Maka dijawab afdalul hasanat. La ilaha illallah itu sebaik-baik kebaikan. Jadi bagus kita suka baca la ilaha illallah. Sering kan teh? Kapan teh? Habis subuh. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Bis maghrib. Terus juga lagi zikir ya. Lagi zikir habis sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, la ilaha illallah ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku syai'in qadir. Atau boleh juga gini teh subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilallahnya 25 ya. Taib kembali lagi bahwa siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dengan ikhlas dari hatinya maka dia masuk surga. Maksudnya adalah tidak hanya di lisan saja tapi harus memenuhi syarat-syarat tauhid. Nah, syarat tauhid itu apa tadi teh? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ya, baik. Inilah satu hadis yang mudah-mudahan memaksakan kita, menyemangatkan kita untuk belajar tentang la ilaha illallah dan juga belajar bagaimana syirik itu. Maksudnya kita belajar agar tahu bahwa syirik itu berbahaya, apa aja kesyirikan itu, dan juga kita belajar tentang tauhid ya supaya kita tahu gimana kehebatan tauhid dan penting untuk paham syarat-syaratnya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Itulah syarat apa tadi teh? Orang ngucapin la ilaha illallah. Nah, betapa banyak teh kita sering ngucapin itu tapi nggak tahu syaratnya ya. Ya harus tahu syarat la ilaha illallah tuh ibu-ibu semuanya ya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima. Ya. Jadi nggak boleh kita la ilallahnya cuma datar doang, lurus doang. Agak ada ilmunya. Nggak meninggalkan kesyirikan. Ingat, semua orang punya kunci. Tapi yang membedakan adalah geriginya. Dan kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ya, akan tapi harus ada geriginya. Nah, geriginya itu adalah ya, maksudnya syarat-syarat orang ngucapin la ilaha illallah. Di antaranya ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima. Baik, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Nomor berapa berarti? 32 ya? Baik. Lanjut deh. Orang 32, orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. sama lagi teh. Ya, harus ikhlas. Cuman bukan nyupacian doang. Nah, di sini as'adun nas. Kata Nabi SAW, orang yang berbahagia, paling bahagia dengan syafaatku nanti. Kan banyak orang teh yang minta syafaat dari Nabi. Ya, tapi ternyata dia menyatukan kesyirikan. Nggak akan dapat itu kesyafaat. Maka seorang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Baik, kita bahas lagi. Tape, ini hadisnya. Kita lihat keterkaitan hadis ini. Lanjut ya. Hadis ini menjelaskan. Hadis ini menjelaskan akibat dan buah dari keikhlasan tauhid, yaitu mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Jika hadis sebelumnya menjelaskan masuk surga bagi yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maka hadis ini menjelaskan siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya menegaskan ikhlas dalam tauhid adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan akhirat.
Kita semua kan pengen dapat syafaat. Iya, Ustaz. Ya, nah syafaat itu kan nanti teh bisa ngurangin hukuman teh. Ya, bisa akhirnya dimaafkan. Ya, bisa jadi dikurangi. Ya, lamanya. Nauzubillah di neraka misalnya teh. Jadi kita semua butuh syafaat. Kita beramal, berharap kita masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian karena syafaat, satu lagi karena amal. Nah, amal ini untuk mendapatkan rahmat dan syafaat. Nah, jadi kalau hadis sebelumnya kita masuk surga, kalau ikhlas ngucapin la ilaha illallah, nah hadis ini yang sekarang kita bahas ini siapa sih yang paling berhak mendapatkan syafaat? Ya, satu sisi dia pengen dapat syafaat tapi kok menyekutukan Allah. Makanya kita mau bahas hadis ini. Hadis ini menunjukkan, lanjut. Hadis ini menunjukkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, melainkan hanya bagi mereka yang mengucapkannya dengan hati yang tulus dan bebas dari syirik. Lagi-lagi itu teh. Ya, jadi kan kulillah syafa'atu jami'an. Semua syafaat milik Allah kan teh. Ya, man zalladhi yashfa'indahu illa biizni. Tidak ada syafaat kecuali atas izin Ya, Allah. Allah tidak akan ngizinin syafaat teh buat orang yang syirik. Ya, maka siapa yang pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka jangan syirik. Jangan cuma baca salawat doang teh. Baca salawat itu salah satunya cara agar dapat syafaat teh. Ya, berakhlak baik adalah salah satu cara agar dapat syafaat. Akan tetapi, ya, ketika seorang menyekutukan Allah, maka nggak akan dapat syafaat. Karena lau asyraku lahabitu anhu ma kanu ya'malun. Kalau kalian syirik, hilang amal yang telah kalian kerjakan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian syirik, hilang amal kalian. Jadi yang pengen dapat syafaat, jangan cuma baca salawat. Apalagi Pak Ustadz, ya bertauhid kepada Allah, jangan syirik. Kan selalu orang ngandalin baca salawat kan teh. iya, saya tahunya gitu. Iya, akan tetapi gimana? Teteh misalnya gini, ini hanya sebuah apa sih apa sih namanya? Hanya sebuah apa gini lah, contoh aja ya contoh. Teteh berbuat baik, saya teteh berbuat baik sama manajer, tapi nggak berbuat baik sama direktur, gitulah. Ya, bisa bisa bahaya nggak teh? Ya, iya. Iya, Itu. Heeh. ini orangnya. Teteh berbuat baik sama saya, tapi nggak berbuat baik sama orang tua saya. Intinya orang ketika dia cinta sama Nabi Muhammad SAW, dia baca sholawat, dia tiba kepada sunnah bagus banget tuh. Akan tetapi nggak dapat syafaat kecuali dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya man zalladhi yashfa'indahu illa biizni. Tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Nah, hadis yang lagi kita bahas, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya ya atau jiwanya. Jadi Bapak Ibu baca salawat itu bagus, baca salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya itu kan salawat. Kita setiap disebut nama Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, kita pengen banget banyak-banyak baca salawat, apalagi hari Jumat, apalagi pagi sore. Akan tetapi Anda baca salawat tapi sambil menyekutukan Allah. Anda baca salawat akan tetapi Anda menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan Anda. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tidak diberikan kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah syafaat itu.
melainkan hanya bagi mereka yang mengucapkannya dengan tulus dan bebas dari syirik. Lagi-lagi jangan syirik. Ya. Kemudian penjelasan para salaf yang Bukhari lanjutnya. Beliau meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Ilm dan kitab At-Tauhid. Beliau ingin menunjukkan bahwa tauhid dan ikhlas adalah sebab utama diterimanya syafaat. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fath Al-Bari 125, maknanya orang yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah yang paling sempurna tauhidnya, paling ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekadar ucapan lisan. Baik, maka mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat, ya. Maka makin bagus tauhidmu, ya. Makin makin berhak Anda mendapatkan syafaat. Maka bagusin yuk tauhid biar dapat syafaat. Ya, orang taunya kalau baca salawat dapat syafaat. Sekarang malah mobil disalawatin. Ya, lihat rumah bagus disalawatin. Dari mana kayak begitu? Gak pantas dunia dibandingkan dengan akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ya, bahwa Nabi itu akan memberi syafaat nanti. Tetapi yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi itu ya orang gak syirik. Orang yang meninggalkan kesyirikan. Kemudian maknanya lanjut ya. Maknanya orang yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah yang paling sempurna tauhidnya, paling ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan lisan. Baik, kita lihat kata Imam Nawawi, syafaat Nabi. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan bertauhid, bukan musyrik. Adapun yang benar-benar ikhlas dalam hatinya, dia yang paling utama mendapatkannya. Jadi, ikhlas dalam tauhid sama dengan hakikat iman yang menumbuhkan syafaat. Baik, kita lihat kata Ibn Rajab, kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bagi yang mengucapkannya dengan jujur dan ikhlas dari hati. Maka syafaat Nabi adalah untuk mereka yang benar-benar mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Intinya beliau menegaskan bahwa keikhlasan adalah sebab diterimanya syafaat dan syirik adalah penghalangnya. Hati-hati ya, syirik adalah penghalang Anda masuk surga. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan syafaat Nabi SAW adalah bagi ahli tauhid yang mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Semakin murni tauhid seorang, semakin besar bagian syafaat yang dia dapatkan. Jadi teteh makin bagus tauhidnya, makin ninggalin syiriknya, maka teteh makin makin murni tauhidnya. Maka makin bagus tauhid seseorang, semakin layak dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya kalau baca salawat sehari 1000 Pak Ustadz. Tapi cek hodam. Ya, saya sehari baca salawat 10.000 Pak Ustadz. Tapi menyekutukan Allah. Ya, maka percuma. Ya, percuma apa yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemudian tauhid menentukan besar syafaat. Jadi makin bagus tauhidmu, makin besar kita mendapatkan syafaat. Ya, semoga Bapak Ibu kita semuanya mendapatkan syafaat ya yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman syaratnya bukan hanya baca sholawat. Syaratnya adalah nomor 1, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Lanjut syafaat. Syafaat Nabi tidak akan diberikan pada orang musyrik sebab syirik memutus hubungan antara hamba dengan Allah. Syafaat diberikan kepada ahli tauhid yang berdosa sesuai kadar tauhid dan keikhlasannya. Baik, ya. Kemudian yang keempat, keterkaitan dengan Al-Quran. Ya, kita lihat di dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang tauhid ya. Ayat-ayat tentang syafaat diantaranya. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali orang yang telah diizinkan oleh Allah yang Maha Pemurah dan meridai perkataannya. Di sini ada kalimat yang diizinkan ya, dan diridai perkataannya. Maksudnya perkataan tauhid la ilaha
illallah yang diucapkannya dengan ikhlas dan benar. Saya ulangi ya. Di dalam Al-Quran surat Toha ayat 109, di sini disebutkan pada hari itu hari kiamat nanti, syafaat tidak bermanfaat. Pertolongan berarti anggaplah. Syafaat itu pertolongan. Tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang tak diizinkan. Jadi yang bisa ngasih syafaat itu orang yang diizinkan. Dan diridhoi perkataannya. Ya, jadi teteh kalau mau ngasih syafaat harus diizinkan dan diridhoi perkataannya. Apa maksud waradiyalau kaula? Diridhoi perkataannya teh? Ya, maksudnya perkataan tauhid, la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan benar. Jadi kita bisa nolong orang teh nanti. Asal kitanya diizinkan oleh Allah dan kita diridhoi perkataannya. Ya, catat nih gede-gede Toha ayat 109. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat. Kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah. Apakah Anda diizinkan? Ya, telah diizinkan oleh Allah dan diridhoi perkataannya. Apa yang dimaksud dengan diridhoi perkataannya? Ya, yaitu maksudnya perkataan la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan benar. Baik, ini bagus ya. Di apa nih? Ditintain nih. Ya, di apa teh namanya? Highlight. Di highlight. Nah. Kita pengen dapat syafaat, tapi ternyata syaratnya nggak boleh syirik. Kita pengen ngasih syafaat, ternyata syaratnya harus diizinkan oleh Allah, ya, waradiyalahu kaula, dan diridhoi perkataannya. Kemudian surat Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis, ingat hanya milik Allah agama yang murni, ya. Kemudian la yashfa'una wa la yashfa'una illa liman irtada. Surat Al-Anbiya. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi Allah. Keridhaan Allah yang diberikan kepada siapa? Ahli tauhid. Ya, jadi syafaat itu nggak akan berguna teh. Kalau yang dikasih syafaat adalah orang yang tidak diridhoi Allah. Ya, maka wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi. Ya, diridhoi oleh Allah sehingga kita bisa ngasih apa tadi teh? Syafaat. Bisa ngasih syafaat asalkan kita diizinkan dan perkataan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian keterangan Syekh bin Baz, lanjut ya. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak bagi ahli tauhid yang meninggal dalam keadaan Islam, namun belum bersih dari dosa. Mereka yang paling berhak adalah yang paling ikhlas dan jauh dari syirik. Baik, ya. Kemudian kata Syekh Albani, hadis ini menjelaskan bahwa syafaat bukan untuk semua umat Muhammad SAW, tapi bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan ikhlas. Adapun yang mengucapkannya karena kebiasaan tanpa pemahaman tidak masuk di dalam. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya ikhlas, ya, semuanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan jujur dan ikhlas. Gak boleh kayak orang munafik, ya, harus ikhlas. Ikhlas di sini meninggalkan kesyirikan. Maka ingat, bukan karena kebiasaan, ya, atau nggak kerja dan lain sebagainya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan masuk surga, ya. Allah yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi tadi la ilaha illallahnya bukan cuma sekadar la ilaha illallah, tapi juga meninggalkan kesyirikan. Ternyata juga sama, ya, syafaat juga. Ya, maka orang yang bahagia mendapatkan syafaatku, kata Nabi, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi ikhlas. Ya, ikhlas dari hati dan jiwanya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, lanjut ya. Ikhlas dalam tauhid tidak hanya menolak syirik besar, tapi juga syirik kecil dan riya. Maka semakin bersih hatinya dari riya dan cinta dunia, semakin besar peluang mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kita syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka syaratnya apa tadi teh? Jangan
Siap. jangan syirik. Ya, kita berharap dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mak saya pernah ya kita lihat deh, kan syafaat itu kan banyak deh. Ada syafaat dari baca Al-Quran, ya ikhluar Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Quran, ya maka Al-Quran itu akan jadi memberikan syafaat, ya. Kemudian juga karena puasa, syam Al-Quran yashfa'anil abdi yawmal qiyamah ikhlu siyam ya rabbi munatu ta'am syafi'ni fi. Oh ya, jadi nanti Al-Quran itu akan datang, ya, memintakan syafaat, ya, untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang baca Quran. Taib. Kemudian kesimpulannya pelajaran tauhid dari hadis ini, ya, inti tauhid keikhlasan adalah jalan menuju syafaat dan surga. Tanpa tauhid dan murid tidak ada syafaat bagi seorang. Ini bagus nih ya. 7 pelajaran penting dari hadis tentang apa tadi? Orang yang Ya. berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengatakan apa tadi? La ilaha illallah, ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Satu, lanjut ya. Satu, tauhid dan keikhlasan adalah jalan menuju syafaat dan surga. Tanpa tauhid yang murni, tidak ada syafaat bagi seseorang. Baik, ya, maka nggak boleh, hati-hati dari kesyirikan ya. Kita berusaha meninggalkan semua kesyirikan, termasuk yang kecil-kecil. Terus yang kedua, ikhlas. Dua, ikhlas adalah inti semua amal. Jika la ilaha illallah diucapkan karena dunia, takut atau ikut-ikutan, maka tidak memberi manfaat. Tadi udah dibahas, ya, betul. Jangan sampai kita ngucapin la ilaha illallah tuh karena dunia ya. Karena takut, kalau nggak baca diintimidasi. Atau karena apalah. Ya, tiga, syafaat Nabi adalah karunia Allah bagi umat yang bertauhid. Namun tetap bergantung pada izin dan ridha Allah tuh. Ya, kita akan dapat syafaat dari Nabi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya jangan syirik. Nah, yang jadi masalah di masyarakat tahunya, oh baca salawat tuh dapat syafaat. Lu baca salawat nanti bakalan begini, begini, begini. Dia lupa bahwa syafaat ini tidak akan didapatkan kecuali dengan apa teh? Izin dan ridho Allah. Izin dari izin Allah dan ridhonya. Orang nggak bisa nyampein syafaat. Taib, tauhid yang benar menumbuhkan amal dan akhlak yang bukannya desa istiqah hidup mencerminkan pengaman kepada Allah. Taib, kita masuk kepada, ada yang nanya teh? Ada Ustaz? Taib. Boleh masuk pertanyaan Boleh, Ustaz? boleh, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling recent aja Ustaz ya, soalnya masih anget. Ustadz, syafaat dari Rasulullah apakah hanya syafaat dari Rasulullah? Adakah syafaat dari orang lain atau kiai dan sebagainya? Karena ada pemahaman, bukan pemahaman ya, apa ya bahasanya? Karena ada yang bilang seperti itu. Baca sholawat untuk mendapat syafaat. Mohon dijelaskan lagi Ustadz, saya bingung. Jadi, intinya gini, syafaat itu caranya banyak deh. Ya, tapi syafaat yang paling besar itu syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Orang baca Quran, ya, bisa dapat syafaat. Orang tadi kan saya bilang ya, ini caranya dulu. Jadi cara dapat syafaat yang pertama bertauhid kepada Allah itu paling penting. Berdasarkan hadis yang tadi ya teh ya. Iya. Kalau pengen dapat syafaat, maka dia apa orang yang bahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hati dan jiwanya. Jadi kalau ibu pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka harus bertauhid kepada Allah dan jangan syirik. Yang kedua, ibu bisa dapat syafaat dari Al-Quran nanti. Ya, Al-Quran itu akan ngasih syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian juga puasa, ya, orang puasa juga bisa ngasih syafaat. Puasa juga akan ngasih syafaat. Kemudian teh, mayit yang disolatin sama 40 orang dan 40 orang itu bertauhid. Jadi kalau ada mayit teh, terus disolatin sama 40 orang dan 40 orang itu
tauhid kepada Allah, ya tidak syirik, maka doanya akan jadi syafaat. Kemudian syafaat itu bisa didapatkan juga dengan cara mati di Madinah teh. Ya, mati di Madinah dan sabar terhadap cobaannya. Jadi kalau apa? Kalau ibu pengen apa? eh pengen mati di Madinah boleh, nggak apa-apa ya. Dan salah satu keutamaan apa teh? Keutamaan mati di Madinah adalah apa? Itu mendapatkan syafaat. Tapi mati dalam keadaan baik ya teh ya. Ya, mati dalam keadaan baik, bukan bunuh diri di Madinah, bukan ya. Taib. Bahkan kata Ibnu Abbas teh syafaat itu tidak untuk para penyembah berhala. Adapun untuk ahli tauhid yang berdosa maka mereka mendapatkan syafaat atas izin Allah. Terus makanya kata Ibnu Umar, barang siapa bertemu Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, yang memperoleh syafaat walaupun banyak dosa. Jadi udah tinggal di Madinah, apalagi teh baca Quran. Quran, Yang pertama tauhid dulu, tauhid, baca Quran, puasa, tinggal di Madinah, disolatin oleh 40 orang, baca solawat, ya, ya, terus kemudian, jadi intinya semua yang saya sebutkan tadi ujungnya ke nomor satu teh, ya, ke ujungnya ke nomor satu, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan ada, nah sekarang yang ibu-ibu tanya tadi kan, apakah dari siapa aja syafaat itu kan teh, ya kan? Iya. Ya, nah, jadi kan kalau saya tadi menyebutin syafaat itu nomor satu, ada syafaat yang paling besar yaitu namanya syafaatul uzma. Itu adalah syafaat yang paling utama yaitu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya apa tadi? Tauhid. Jangan jangan syirik, ya. Syafaat itu ngapain aja sih teh, gitu loh. Kalau secara lengkap ya. Syafaat untuk penghuni surga agar segera masuk surga. Itu teh. Jadi syafaat itu bisa jadi bukan hanya buat yang berdosa teh, tapi buat yang mau masuk surga. Jadi dipercepat masuk surganya teh. Ya, syafaat juga bisa mengeluarkan orang yang beriman dari neraka. Atau syafaat juga bisa menaikkan derajat penghuni surga. Ya. Jadi itu yang pertama, syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya. Nah yang kedua, para nabi selain Nabi Muhammad juga bisa ngasih syafaat. Ya, namun tidak sebesar syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi itu ya kan punya umat juga kan teh. Ya, mereka bisa nolong juga. Namun tidak sebesar Nabi Muhammad SAW. Kemudian para malaikat, ya termasuk malaikat penjaga neraka, malaikat pembawa arsy itu bisa ngasih syafaat. Kemudian orang-orang beriman bisa ngasih syafaat. Ya, ulama salaf menyebut orang-orang saleh, syuhada, ya, para hufaz, para ahli ibadah, sama kaum mukmin. Mereka memberi syafaat dengan izin Allah. Buat siapa? Buat teman, buat keluarga dan saudara seiman. Oke, kita disuruh berbanyak teman-teman orang soleh. Karena nanti mereka bisa ngasih syafaat. Tapi kuncinya apa tadi itu yang ngasih syafaatnya? Diizinkan dan diridhoi perkataannya. Alias diizinkan oleh Allah. Ya, jadi misalnya saya mau ngasih syafaat nih, Tevina mau ngasih syafaat nih nanti di akhirat. Ya, buat teman-teman. Maka syarat Tevina adalah satu, diizinkan oleh Allah. Dua, apa tadi, diridhoi perkataannya, alias mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak melakukan kesyirikan. Maka Tevina bisa ngasih syafaat. Itu syafaat yang keempat dari orang beriman. Ya, jadi itu, makanya kalau pengen dapat syafaat, ya maka jangan syirik. Jadi syafaat dari siapa aja ujungnya nomor satu teh. Jangan syirik gitu loh. Kan ada orang begini teh, Jin, lu nanti kalau di akhirat di surga nggak ngelihat gua, lu cari ya gua ya. Ya, lu cari gua kalau di neraka, tolong gua kasih syafaat. Bisa, asalkan teteh tidak syirik dan diizinkan oleh Allah, dan yang tadi ya
yang ditolong juga dia tidak syirik. Gitu. Jadi semuanya syaratnya ke nomor satu ya teh ya, tauhid. Terus kemudian siapa lagi orang yang bisa ngasih syafaat? Anak kecil yang wafat sebelum balik teh. Ya, jadi buat ibu-ibu yang punya anak kecil belum balik lalu meninggal, ya, ya maka mereka nanti anak kecil itu bisa ngasih syafaat buat orang tuanya. Ya. Kemudian Al-Quran juga bisa beri syafaat bagi orang yang bacanya, mengamalkannya, menjaga adab dengan Quran. Kemudian puasa juga bisa, itu nomor 7 tuh ya. Ya. Kemudian apalagi tadi tinggal di Madinah, ya. Kemudian apalagi tadi sholatin oleh 40 orang yang bertauhid. 4 orang bertauhid, ya, mayit yang satu, terus kemudian mungkin ada lagi yang lainnya, ya puasa tadi. Jadi kalau dikumpulin sih ada 7 ya tuh ya. Pertama dari Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian dari Nabi, yang kedua syafaat itu bisa dapat dari Nabi selain Nabi Muhammad. Ya bagi umatnya, tapi tidak sebesar Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari para malaikat, malaikat bisa ngasih syafaat. Ya, dari orang-orang beriman, dari orang-orang soleh, ya, dari orang-orang soleh, dari teman-teman yang soleh, pokoknya dari orang soleh lah bisa ngasih syafaat. Anak kecil yang wafat sebelum balik, dari Al-Quran, dari puasa, cuma kembali lagi teh, ya ada syarat mendapatkan syafaat. Ya, kalau ibu pengen dapat syafaat dari yang 7 tadi ya teh ya, Ya. 8 nama yang tinggal di Madinah tuh ya, tinggal di Madinah tuh 8 belum kan tuh, Ya. ya. Jadi kalau pengen dapat syafaat dari 8 tadi, maka syaratnya ada 3 teh. 1, tidak menyekutukan Allah. 2, Allah mengizinkan pemberi syafaat. 3, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Ya, jadi saya ulangi ya. Cara mendapatkan syafaat ada berapa teh? Ada 3. Ada 3. Ya, ya. Jadi syarat mendapatkan syafaat itu ada 3. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Ya, alias bertauhid. Kemudian Allah mengizinkan pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka penting untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah. Ya, nggak ada syafaat dari kuburan, ya, dari berhala, dari dukun, nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, yuk dapatkan syafaat. Ya, yaitu dengan tauhid yang murni, tidak syirik. Kemudian mengikuti Nabi SAW dan sunnahnya. Ya, kemudian membaca doa setelah azan juga itu bagus itu. Ya Allah rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimati Muhammad al-wasilah al-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Memperbanyak salawat kepada Nabi. Ya, tidak ada yang lebih pantas mendapatkan syafaat selain orang yang paling banyak bersalawat. Tapi pertanyaannya, gimana kalau dibaca salawat tapi syirik? Ya, nah ini jadi ujung-ujungnya ke nomor 1, tauhid. Ya, kemudian ada juga yang menyebutkan sabar dalam menjalankan sholat subuh dan sholat asar. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tidak akan masuk neraka orang yang menjaga 2 sholat. Itu maksudnya fajar dan asar. Ya, semua sholat harus kita kerjain. Nah, hati-hati ninggalin sholat asar. Ya, makanya semua sholat harus kita kerjakan, ya, dan sabar menjalankannya, khususnya sholat subuh dan asar. Kemudian juga baca Quran tadi udah. Nah, terutama Quran di sini adalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya, jadi kata Ibnu Mas'ud, Al-Quran membaca untuk orang yang membaca pada hari kiamat, lalu memberi syafaat hingga ia masuk surga. Termasuk baca Al-Muluk Ya, baca Al-Muluk itu sebab dapat syafaat sehingga dia diampuni nanti. Ya, jadi orang
Kan kenapa kita disuruh baca Al-Muluk sebelum tidur? Ya, karena memang ada penjelasan dari Ibnu Mas'ud, ya, ada sebuah penjelasan dari riwayat bahwa orang yang membaca surat Al-Muluk itu dia akan memberi syafaat sampai kita diampuni teh. Ya, bahkan jadi intinya kita akan dikasih syafaat sampai kita diampuni. Ya, terus kemudian puasa juga tadi kan, ya, makanya puasa dan Al-Quran itu akan ngasih syafaat. Kemudian tadi, ya, anak kecil ya teh, ya, Anak. anak kecil, ya. Jadi banyak cara-cara agar kita mendapatkan apa tadi? Syafaat. Cuman, ya, cara mendapatkan syafaat ada caranya. Ya, caranya apa tadi teh? Syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah, Oke, yang kedua, mengizinkan pemberi syafaat. ya Allah yang mengizinkan. Terus, Tiga, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. baik, ya Allah izinkan pemberi syafaat. Ya, kan tadi ya diizinkan dan diridhoi ya teh ya. Ya. Diridhoi maksudnya nggak syirik dan Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Jadi syafaat itu sekali lagi bisa dapat dari banyak cara. Di antaranya nomor satu adalah apa tadi? Tauhid. Ya, tauhid yang murni. Makanya ibu-ibu yang suka puasa kan bagus bisa dapat syafaat. Tapi jangan sampai ibu menyekutukan Allah, ya amal ibu hilang nantinya. Ibu sholat, ya apa tadi? Baca sholawat bagus kan, biar dapat syafaat. Tapi kembali lagi tadi, ya ibu eh, bisa bisa hilang bacaan sholawatnya, pahalanya karena menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bisa ngasih syafaat itu banyak ya, bukan hanya Nabi Muhammad ya teh ya, tapi juga bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga para nabi yang lain, para malaikat, orang-orang beriman, anak kecil yang wafat sebelum balik, Al-Quran, puasa, terus tadi apa? Tinggal di Madinah, mayit yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah, makanya lakukan amal tadi atau jawab doa azan itu ya. Jawab Ya. doa azan, tinggal di Madinah, ya, sabar terhadap cobaan di Madinah itu bisa dapat syafaat ya. Ya maka di Madinah itu suka ada cobaan kan. Maka kita disuruh sabar, maka bisa dapat syafaat nanti. Ya, kembali lagi cara mendapatkannya banyak. Ya, nah tinggal apakah kita pantas mendapatkannya. Maka kalau pengen dapat syafaat, ya jangan sekutukan Allah. Kemudian Allah mengizinkan yang mengasih syafaat. Kemudian Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Tapi ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Tadi Ustadz bilang poin 5 pelaku. Mana catatanku tadi? Oh ini Ustadz, syarat la ilaha illallah yang gerigi kunci surga tadi itu Ustadz. Yang nomor 5 adalah cinta. Mencintai kalimat ini dan pelakunya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ya, kita harus mencintai orang yang membaca kalimat ini. Siapa kaum muslimin? Gitu. Maka nggak boleh kita kan membenci kaum muslimin. Ya, kita mencintai orang yang bertauhid. Ya, kita mencintai orang yang bebas dari syirik. Jadi kita ada bab tentang kan ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta. Ya, kemudian menerima. Nah, di antara cinta itu kan apa tadi? Cinta di sini. Syarat-syaratnya teh. Syarat-syarat kita Tadi mencintai kan dan cinta itu apa tadi itunya? Uh, itu kan syarat yang keberapa? Yang keenam ya? yang kelima Ustadz. Yang kelima ya. Nah, di situ kita disuruh untuk mencintai kalimat la ilaha illallah. Ya, Oh, maka bagus baca la ilaha illallah tuh. Ya, cintai kalimat la ilaha illallah. Dan juga satu lagi mencintai yang membacanya. oh yang membaca. Maksudnya yang membacanya itu siapa ya? Kaum muslimin. Kita kan nggak boleh membenci kaum muslimin ya. Ya, taib. Lanjut. Ini pertanyaan lanjutan dari saya Ustadz yang soal Ya. mencintai ini. Saya pernah melihat
Gini Ustadz, kemarin waktu apa ada acara di Solo itu kan, kalau menurut saya sih itu syirik ya Ustadz ya, bakar dupa. Tapi baca Al-Fatihah juga gitu Ustadz. Jadi bagaimana ini Ustadz? Oh ya kayak gitu mah banyak deh. Orang kan kalau mau laku bawa agama. Ya orang kalau mau viral kan bawa agama. Orang apa-apa kalau mau apa banyak supaya makanya kan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Maka mereka akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Jadi iman itu jangan dicampur dengan kesyirikan. Ya, makanya banyak orang ya tadi istilahnya paling gampang ini deh, sholat tapi maksiat banyak kan? Iya. Ha. Ya, ya makanya kita jangan sampai tauhid kita dicampur sama syirik. Ya, iman kita dicampur oleh syirik, maka nggak akan dapat keamanan, nggak dapat petunjuk. Banyak orang yang STMJ bahasa kita mah, sholat terus maksiat jalan, sholat terus musyrik jalan gitu loh. Ya Mm. makanya kembali lagi harus punya ilmu, ya harus yakin. Kalau orang yakin, kalau punya ilmu nggak akan mau melaksanakan itu kan. Ya harus yakin, nggak ada keraguan, harus ikhlas, harus jujur, harus cinta. Cinta, kalau cinta sama kalimat itu nggak mungkin dia teh melakukan percaya kepada selain Allah tuh. Percaya kepada benda-benda, ya kepercaya kepada apa tuh namanya hari sial, Ya. ya mencari kepada angka 4, angka 13, maka kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah dan pelakunya. Siapa pelakunya? Ya kan banyak. Kita juga termasuk yang mencintai. Maka kita harus mencintai sama muslim. Ya. Kemudian tunduk kepada perintah Allah. Karena Allah melarang syirik. Berarti orang yang melakukan syirik kan nggak tunduk dong. Ya. Kemudian kabul menerima. Ya. Menerima makna dan konsekuensinya. Taib. Jadi nggak boleh, nggak ada. Ini syarat yang memang harus harus dijalankan, nggak ada toleransi. Lanjut. Ah, mana? Iya Ustadz. Em, ada ini dia. Eh, Ustadz mohon, apa sih artinya nifak? Karena Ustadz menyebutkan tadi Nifak, irit dan nifak nifak. tuh munafik maksudnya teh. Oh munafik. Ya, nifak itu perbuatannya, munafik itu orangnya. Ah, Kayak gini, Muslim, Islam, Muslim, agamanya Islam, orangnya Muslim. Muslim. Ya, kafir, apa tadi, ya, nifak dan munafik. Kalau Hmm. nifak perbuatannya, perbuatannya itu perbuatan orang-orang, orangnya disebut munafik. Oh, Ya, oh ya. Oke. Kemudian sebentar, sebentar, saya cek di sini. Eh, Ustadz, beberapa teman-teman di sini masih suka sholawat kalau ada rumah atau benda-benda yang diinginkan. Apakah ini bid'ah atau atau bagaimana Ustadz? jadi gini, Ibnul Jauzi menyebutkan ada banyak keutamaan sholawat. Ya, jadi keutamaan sholawat itu banyak sekali. Apa? Salah satunya kalau nggak salah nomor 6 deh. Ya, keutamaan sholawat itu beliau menyampaikan eh, bahwa terpenuhi segala kebutuhannya, gitulah. Ya, jadi disebutkan, saya sebutin dari awalnya. Keutamaan sholawat menurut Ibnu Jauzi. Satu, sholawat itu mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, yang kedua, syafaat itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ketiga, orang yang baca sholawat itu meneladani para malaikat yang mulia. Karena para malaikat juga baca sholawat. Kemudian yang keempat, dibedakan antara golongan munafik dan orang-orang kafir. Kemudian yang kelima, menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Yang keenam, memenuhi segala macam kebutuhan dan beragam keperluan dan beragam kebutuhan. Itu nomor 6 loh teh. Ya, 7, bercahaya lahir batin. Selamat dari azab siksa neraka. 9, dimasukkan ke dalam surga.
10 mendapatkan salam dari Allah. Jadi itu 10 keutamaan sholawat yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Di situ ada poin nomor 6 teh. Memenuhi segala macam keperluan dan beragam kebutuhan. Jadi tugas kita, cuman kenapa orang milih nomor 6? Nomor 1 dia nggak pilih. Nomor 2, nomor 3. Makanya gini aja teh. Teteh kan puasa. Puasa itu kan banyak keutamaannya. Hindari dari api neraka, sunnah Nabi. Tapi ternyata jadi langsing kan alhamdulillah teh. Iya, Paham ya? paham. Jadi itu adalah bonus gitu loh. Jadi jangan sampai orang, jadi kalau ibu nanya kenapa sekarang ada orang yang kalau lihat barang bagus baca salawat, karena nggak punya ilmu gitu aja. Ya, Hmm. kalau ada orang lihat mobil bagus baca salawatin aja, yang nggak ada dalilnya gitu loh. Iya. Ya, nggak ada dalilnya, cuman ada pendapat dari ulama di poin nomor dari 10 itu ada nomor 6. Ya, qada al hawaij, ya memenuhi segala macam kebutuhan. Mudah-mudahan dengan baca sholawat Allah penuhi ke segala kebutuhan kita. Tapi itu nomor 6. Jadi harusnya sholawat itu ya ikhlas karena Allah. Supaya dapat rahmat, dapat syafaat. Ternyata dikasih rezeki. Ya Alhamdulillah. Jadi jangan jadi sebuah poin gitu loh. Iya. Ya, jadi ibu sekali muliakan Allah, ibu jangan ikutin kebanyakan orang gitu loh. Ya, kalau dibilangin sekarang banyak yang baca sholawat, kalau lihat barang bagus ya karena dia nggak punya ilmu. Iya. Ya, jadi tujuan salawat itu terlalu hina ya teh kalau untuk beli mobil gitu ya. Ya, aduh pengen lihat tas bunget sia. Misalnya ada orang lihat tas bunget sia, Balencia kali. Ya, misalnya ada orang lihat tas lalu dia baca salawat. Ih, terlalu apa ya? Kok apa salawat buat dunia gitu loh. Tujuan salawat tuh supaya disalawatin nama Allah, supaya tujuan baca salawat itu supaya dapat syafaat. Itu kan enak banget, hebat banget gitu. Kayaknya nggak apa ya, nggak apple tuh apa ya, kayaknya nggak terlalu hina salawat yang begitu mulia, tapi tujuannya adalah dunia. Ya, jadi kalau ibu tanya kenapa masih banyak orang, ya karena banyak orang emang nggak berilmu, ya, cuma ikut-ikutan teh. Ya, Iya. gara-gara satu orang dulu entah tahun berapa tuh, gara-gara dapat iPhone dia, gara-gara itu. Ya akhirnya orang jadi nurutin dan lain sebagainya. Memang orang kalau berharap dunia dari amalnya teh, maka dia akan dapat dunianya teh, tapi dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Hmm. Ya gitu, jadi ibu baca salawat pengen ngarepin dunia, ibu bisa dapat, tapi ibu nggak dapat apa-apa di akhirat. Ya, Iya. lanjut. Lanjut. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, di circle pertemanan saya yang sudah puluhan tahun ada beberapa istri dari anggota DPR. Saya perhatikan selain rajin banget urusan dunia, mereka cukup rajin minimal sekali sepekan ikut kajian dan tahsin. Ada yang sunnah, ada yang versi NU. Mengajak dan menyampaikan dakwah sunnah itu agak berat bagi saya Ustadz, apalagi untuk usia 40 tahun ke atas. Kadang saya lelah, tapi suami bilang nggak apa-apa, jangan ditinggal circle-nya. Siapa tahu nanti akan ada yang tergugah. Apakah saya lebih baik bertahan ataupun kabur saja dari grup tersebut? Urusan dunianya itu seperti nonton konser Blackpink dan lain-lain. Selain jalan-jalan ke sana kemari di dalam dan di luar negeri. Syukron Ustadz. Jadi gini intinya, kalau nanti gengnya itu bisa mempengaruhi ibu, ibu bagusnya nggak ikut keluar. Tapi kalau ibu bisa mewarnai, jadi jangan kita yang terwarnai ya, dia yang diwarnai. Jadi kalau misalnya ibu ikut geng itu jadi tambah error, tambah sesat, tambah jauh dari Allah, maka tinggalkan grup kayak gitu. Tapi kalau ibu kuat, kayaknya bisa dakwah, mudah-mudahan pelan-pelan. Terus kalau ibu tanya, dakwah sunnah itu berat, ya jangankan ibu, Nabi Muhammad aja diapain dakwah sunnah. Ya, memang berat ibu, karena pahalanya besar. Kalau pahalanya kecil mah, ya nggak berat. Jadi karena pahalanya besar, ya, keutamaan dakwah itu ajib. Ya, luar biasa lah. Bahkan khairun laka min humrin ni'am. Lebih baik darimu lan yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am.
Kalau ada orang dapat hidayah lewat kita satu orang teh, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu onta yang paling berharga buat orang Arab. Jadi kalau ada orang bisa dapat dapat apa dapat hidayah gara-gara apa nih pengajian overseas nih, ya maka itu lebih baik daripada onta merah satu orang itu. Ya maka mudah-mudahan pengajian overseas ini bisa dapat banyak orang yang dapat hidayah. Ya, nah sekarang Teteh yang tadi tanya itu berdakwah. Kemudian ya pelan-pelan, ya harus sabar, harus pakai ilmu, ya. Mudah-mudahan suatu saat dapat hidayah, doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Saya juga ngalamin teh dakwah kayak begitu mah, apalagi ya, yang ibu-ibu yang kayaknya nggak mungkin lah teh, ya dandanannya udah nggak tahu kayak apa, ya akhlaknya dan lain sebagainya. Tapi ternyata hidayah menyapa mereka. Makanya penting butuh ilmu, ya dan kesabaran dan doa. Jadi kalau intinya kembali kepada ibu, kalau ibu nggak kuat, bisa malah jauh dari Allah, malah ibu dari ke bawah mereka, maka tinggalkan. Tapi kalau ibu punya akidah yang bagus, kuat, ilmu, apalagi ibu suka kajian, ya maka ibu bertahan supaya mudah-mudahan dia dapat hidayah, mereka dapat hidayah. Ya nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang ibu merasa susah. Oh kok susah ya? Suatu saat ya ternyata ada hasilnya. Karena memang nggak gampang. Nggak gampang untuk nasehatin orang tuh nggak gampang. Merubah orang tuh nggak mudah. Ya harus butuh perjuangan, kesabaran dan doa. Jadi kembali kepada ibu. Kalau kuat, ya gas terus. Tapi kalau nggak kuat, ibu malah jadi jauh dari Allah, maka tinggalkan. Lanjut. Ya. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustadz. Anak perempuan kami sebentar lagi akan kuliah dan kami tinggal di Middle East yang mana untuk pendidikan tingkat universitas atau fakultas non-agama yang ada di sini, semua orang atau konsultan yang kami temui menyarankan untuk mengirim anak ke negara lain yang lebih baik dari segi kualitas pengajar dan lingkungan pertemanan. Karena 90% yang kuliah di sini adalah orang lokal yang gaya hidupnya bermewah-mewah dan kebanyakan sangat kurang semangatnya dalam belajar. Kami takut ini akan mempengaruhi karakter putri kami. Bolehkah mengirim anak perempuan bersekolah jauh dari orang tua dengan alasan di atas? Mohon masukannya Ustadz. Jazakallah khair. Ya sebenarnya ya apa semua lingkungannya begitu gitu loh ya. Ya apakah semuanya? Karena gini loh, anak perempuan soalnya ya. Ya kecuali dia ada mahramnya, kecuali sama kakaknya ya yang laki-laki gitu. Itu lebih bagus tentunya. Ya, jadi kalau misalnya memang nggak ada sama sekali gitu loh teh. Nggak ada sama sekali sekolah yang bagus, lingkungannya yang bagus dalam arti kata yang sesuai agama gitu ya. Ya terus ibu pengen ngirim keluar supaya supaya bisa nanti sekolah dan lingkungannya baik ya. Berarti ya intinya sih kalau bisa cari dulu di dekat-dekat situ ya teh ya. Di dekat-dekat situ, di sekitar situ ya atau yang nggak jauh-jauh lah gitu. Ya, takutnya ya kalau di sana ya dia kan harus ada mahramnya ya. Atau mungkin cara yang cara caranya yang ada yang lain teh ke luar negerinya yang ada saudaranya teh, yang ada saudaranya, yang ada pamannya misalnya teh di sana gitu loh. Ya. Jadi memang pertimbangannya bagus banget sih karena lingkungannya jelek ya, pokoknya nggak bagus. Apakah boleh keluar? Ya, kalau bisa dicari dulu sekitar di situ nggak ada, maka cari ke tempat yang memang ada saudaranya di luar negeri itu misalnya. Ya, kemudian nggak ada juga bahkan teh seorang bapak, ibu, suami, istri bisa pindah untuk nemenin anaknya. Ya, untuk nemenin anaknya sampai ada yang begitu tuh. Sampai ada seorang ibu pindah ke sebuah tempat karena nemenin anaknya kuliah. Ya, bapaknya ya bolak-balik ya karena mungkin ya keselamatan anaknya jauh lebih lebih berharga daripada capeknya si bapaknya. Ya, Masya Allah itu harus butuh pertimbangan-pertimbangannya. Jadi kalau bisa ya berdoa terus, minta petunjuk kepada Allah. Istikharah kalau bisa teh. Istikharah.
Ya, istihara itu karena bukan ada dua pilihan. Istihara itu justru karena ada pilihan. Iya. Ya, istihara, ya bolehkah ya apa pergi ya, kemudian mudah-mudahan nanti ada saudara di sana. Ya, atau tadi ibunya nemenin di sana. Ya, bapaknya pulang pergi. Atau gimana cara minta kepada Allah petunjuk. Ya, minta kepada Allah petunjuk agar anak ini dapat sekolah yang baik dan lingkungan yang baik. Semoga dimudahkan. Ya, doa terus ya. Minta khususnya dengan doa salat istikharah. Lanjut. Eh, mau tanya soal susuk, Ustadz. Ada seorang istri pasang susuk di jidat dengan tujuan supaya suami, anak, dan mertua jadi nurut sama istri. Alhamdulillah mereka semua memang pada nurut. Suami juga sudah melakukan ibadah, bahkan sudah naik haji. Pertanyaannya, susuk itu masih ada, tapi ada ustazah yang berpendapat bahwa susuk itu akan hilang sendiri kalau istri itu sudah taubat dan beribadah secara benar. Benar atau tidak? Nomor Yang dua, pertama, satu jika dulu, satu dulu. satu dulu. Intinya pakai susuk itu termasuk perbuatan yang dilarang ya. Ya, itu kan namanya pelet ya. Ya, pelet itu termasuk kesyirikan. Ya, agar suami nurut, agar suami lebih mencintainya, itu termasuk hal kesyirikan pakai pelet itu. Ya, susuk bagian daripada pelet ya, supaya orang dia menarik orang, supaya banyaklah tujuannya. Nah, sekarang kan udah tobat, ya, udah tobat. Gimana caranya? Ya, menurut saya caranya yang paling gampang, yaitu dengan cara satu ya tobat, ya. Kemudian jangan ulangi lagi. Kemudian ya banyakin zikir pagi sore. Ya, banyakin zikir pagi sore. Banyak, pokoknya banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bertauhid yang bagus. Insya Allah semoga itu hilang dengan sendirinya. Ya, semoga hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang gimana kalau dia mati, udah taubat, kan, kemudian udah belajar tauhid lagi, ya pokoknya udah taubat tapi susuk itu masih ada, nggak dihitung teh. Yang penting kan taubatnya. Iya. Ya, yang penting taubatnya udah. Ya kayak ada orang kan di dalam tubuhnya ada pen ya, Iya. ada pen, ada apa, karena mungkin sakit ya, sakit ya, ada orang yang jantungan di balon, ya nggak masalah kan itu kan mati begitu nggak apa-apa. Maksudnya mati dalam membawa alat itu nggak apa-apa. Ya, yang penting orang yang bawa susuk itu sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hilang dengan sendirinya. Paling gampang sih sebenarnya ya bertauhid kepada Allah. Ya, jadi orang bertauhid kepada Allah itu insya Allah ya Allah akan berikan keamanan, Allah berikan petunjuk. Insya Allah nanti hilang sendirinya. Ya, tobat, belajar tauhid, ya ditambah dengan zikir pagi dan sore. Lanjut. Yang pertanyaan kedua, jika semua ibadah-ibadah yang dilakukan suami karena pengaruh dari susuk itu, apakah semua ibadah itu sah? Kalau suami sih, saya ibu kan emang yakin itu gara-gara susuk. Ya gitu ya. Iya. Bisa jadi karena memang dia dapat hidayah suaminya gitu loh. Justru jadi misalnya suaminya itu jadi soleh gara-gara susuk, bisa jadi karena suaminya emang emang soleh gitu ya. Anaknya memang soleh, bertobat kepada Allah. Jadi itu salah salah apa sih? Salah menisbatkan ya. Jadi Hmm. jangan tuh suami gue soleh gara-gara susuk. Ya, salah gitu ya. Ya, Iya. jadi bisa jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat dan nasuha, memberikan hidayah gitu ya, bukan karena susuknya, jangan ya. Nah, Hmm. sekarang kalau jadi intinya selesai sampai situ ya, bukan karena susuk ya, bukan ya. Iya. Ya, kalau orang susuk itu tidak tidak membuat, jadi susuk itu tidak akan pernah membuat orang benar gitu loh. Hmm. Susuk itu akan membuat orang malah jadi bergantung dengan susuknya. Dengan susuk itu akan membuat dia tambah jauh dari Allah. Jadi kalau ada orang bilang gara-gara susuk tuh suamiku rajin sholat, enggak benar itu. Iya. Ya, enggak benar ya. Jadi Hmm. karena Allah memberikan hidayah kepada suaminya, ya. Iya. Nah, ibu justru yang harus bertobat ibu gitu loh, bukan suaminya. Suaminya. Ya, Iya. ibu yang harus bertobat karena pernah pakai susuk, jangan ulangi, belajar tauhid, zikir pagi sore,
semoga susuknya hilang. Ya, Eh, masih boleh berapa Ustaz? Saya masih punya 3 pertanyaan. boleh. Boleh? Dia agak Bismillah. Eh, Ustadz, apa hukumnya membeli barang lelang dari pemerintah? Misalnya pemerintah melelang kendaraan hasil sitaan ilegal impor atau kasus korupsi, atau melelang rumah atau tanah yang disita oleh bank? terus. Ya, boleh. Apa hukumnya memberi barang lelang seperti ini? Oh, apa maksudnya orang beli barang Barang lelang lelang. misalnya gini. Ya, dia disita ya, KPK Iya. ya. Mm-mm. Ya. Jadi kalau kalau kaidah fikih itu kan bila barang haram telah kembali ke pemilik yang sah, maka hukum kepemilikannya menjadi halal. Ya. Jadi intinya gini ya, eh, apa kan misalnya membeli langsung dari pelaku korupsi atau orang yang mengambil uang haram. Misal pelaku korupsi menjual barang untuk menyembunyikan jejak, menjual rumah agar dapat apa sih uang cepat. Ya, maka dalam kondisi ini haram. Ya, kan ada tuh orang punya hasil korupsi dititipin ke orang teh. Ya, terus akhirnya dijual. Ya, maka itu haram. Karena membantu kezoliman, menghalalkan hasil kejahatan. Ya. Nah, sekarang bagaimana eh, kalau ada orang misalnya tadi ya misalnya dia ada barang hasil pemerintah kan itu kan kan itu jadi kan beli barang hasil korupsi ya. Iya, Ya, jadi ibu beli barangnya ya nanti kan uangnya kan jatuhnya ke rakyat gitu loh ya. Ya intinya si A korupsi korupsi dan dia si A punya mobil banyak. Nah kemudian mobilnya ini disita lalu dilelang. Bolehkah iya. beli gitu Heeh. ya? Iya, Nah ibu beli kan secara profesional, ya kan? Karena dijual gitu lah. iya, Dan lagian tujuan penjualannya itu supaya jadi uang kan. iya. Dan uangnya dikasih ke Heeh. nanti buat rakyat atau apalah yang pentingnya. Seperti pertanyaannya begini, saya ngajar di bank teh. Ya, bank kan riba, bank konvensional. Terus saya dapat ongkos, ya. Boleh nggak? Kata Syekh Saimin, boleh teh. Karena saya bekerja dengan profesional. Ya, saya misalnya saya ngajar di sana ya, ngajar. Hmm. Terus dapat ongkos, ya. Kemudian ini buat jajan. Maka saya halal buat saya teh gitu loh. Kenapa? Karena saya melakukannya dengan profesional. Ya gitu. Nah sekarang ibu beli barang, itu kan barang hasil korupsi, ya kan dijual. Yang jual juga bukan pelaku korupsi kan, ya. Heeh. Yang jual adalah orang yang nyita. Nah nanti ibu beli aja, nggak apa-apa. Tapi nanti kan pasti uangnya itu buat kemana kemana buat pemerintah lah intinya ya. Iya. Ya, jadi ibu mau belinya profesional gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak Lanjut. apa-apa. Saya baca dari kolom chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Doa agar mendapatkan ridho dan izin dari Allah bagaimana? Syukron. Dan Ustadz baca Al-Mulk pas sholat maghrib nggak apa-apa ya. Rokat pertama 17 ayat, rokat kedua 13 ayat. Nggak apa-apa. Ya cara diri doa Allah belajar tauhid jangan syirik. Ya kalau doanya ya satu baca al-kafirun sebelum tidur akan dibebaskan dari syirik. Kedua baca doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah aku minta ampun dari dosa syirik yang aku ketahui dan aku minta ampun dari dosa syirik yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Intinya gitu. Ya. Jadi itu doa yang saya tahu agar kita terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Ya. Terus baca al-kafirun sebelum tidur. Ya, baca al-muluk paling bagus sebelum tidur sebagaimana dari Ibnu Mas'ud. Tapi kalau nggak sanggup ya kapan aja. Ya, apalagi lagi sholat boleh-boleh aja. Lanjut. Habis terakhir. Terakhir, Pak Ustadz, mohon bertanya di luar tema, apakah sholat syuruk untuk laki-laki ada dalilnya bahwa pahalanya seperti haji dan umroh? Kemudian surat apa yang dibawa pada saat sholat sholat syuruk? Oh, surat apa yang Intinya dipakainya?
Dalil sholat syuruk itu ada teh. Cuman ulama memang berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Tapi Syekh Albani menghasankannya. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi kalau ibu mau ngikutin pendapat dari Syekh Albani, beliau termasuk yang menghasankan hadis tentang sholat syuruk. Ya, sholat syuruk itu duha ya, duha tapi di awal waktu. Ya, sholat duha di awal waktu. Ya, jadi duduk, habis sholat subuh di masjid, duduk sampai terbit matahari. Jangan langsung sholat, tambah 10 menit, tambah 15 menit. Ya, 15 menit paling bagus. Lalu sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat itu sholat syuruk atau sholat duha. Ya, sama aja. Maka pahalanya kayak haji dan umroh. Itu dalilnya ada. Dihasankan oleh Syekh Albani. Habis? Masih ada satu pertanyaan. Hmm. Ustadz, apakah sholat tahajud 2 rakaat sudah mepet waktu, belum selesai sudah azan subuh, apakah sholatnya sah? Jadi yang bagus itu kalau kita mepet subuh belum apa tahajud belum, witir belum, maka disuruhnya witir sama Nabi. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya ibu, aduh, ntar lagi 2 menit lagi azan subuh, witir belum, maka witir. Ya, witir saja. Tapi kalau witirnya udah habis isya, terus ibu lagi sholat, Allahu Akbar, bagusnya percepat rokaat pertama teh. Hmm. Jadi begitu rokaat kedua azan, nah maka udah dapat 1 rakaat. Iza man adraka rakaatan faqad adraka salah. Siapa yang dapat 1 rakaat, maka dapat sholat. Ya, jadi dikejar 1 rakaat dulu ya. Ya. Dikejar 1 rakaat. Makanya kalau udah mepet, percepat rakaat pertama, tapi tetap tepat nina. Misalnya nggak usah baca surat, tapi baca Al-Fatihah saja. Begitu naik rakaat kedua, azan, lanjutin aja. Ya, tapi Pak Ustadz begitu Allahu Akbar azan ya terusin aja lah. Mudah-mudahan Allah terima. Tapi semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mengamalkan apa yang tadi sudah saya bahas dan mudah-mudahan bisa membebaskan diri dari kesyirikan agar dapat syafaat. Kemudian tadi ya, jangan ibu melakukan banyak amal, sholawat ini itu pengen dapat syafaat, tapi ternyata ibu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak akan pernah dapat syafaat. Karena syafaat itu buat orang yang tidak menyekutukan Allah. Dan semoga dengan ikhlas membaca syahadat, dengan ikhlas membaca la ilallah, dibarengi dengan belajar tauhid dan dibarengi dengan meninggalkan kesyirikan, maka Allah berikan kita jaminan surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Teh dan semuanya, Teh Risa dan semua ya dari grup Persis Mengaji, Teh Vina dan tim semuanya pokoknya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semangat dapatkan onta merah ya. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.